Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi, wabarakatuh, Bu. oke, hari ini kita farmakoepidemiologi ya. Iya, Bu, Nah, betul, Bu. waktu minggu lalu kan saya sudah menjelaskan apa itu farmakoepidemiologi, ya, yang terkait apa namanya mempelajari tentang obat yang terkait di dalam satu komunitas. Contohnya adalah nah, pada saat kita COVID lah ya. Nah, COVID itu kan pertama kali hanya ada di lingkupnya di Cina ya kan. Nah, itu dipelajari tuh bagaimana cara penyebarannya, kemudian siapa aja yang terinfeksi, kemudian apa obatnya, kemudian bagaimana nanti efek samping obat tersebut. Nah, sampai akhirnya ternyata COVID itu berpindah ya atau apa namanya menular ke seluruh negara-negara yang ada di seluruh dunia, ya kan? Nah, namun tetap saja akhirnya dicari solusi pemecahannya, yaitu yang terkait dengan obat-obatan. Nah, ditemukanlah yang namanya vaksin COVID ya. Pada saat COVID kan kita mencoba berbagai macam obat, ya kan? Dari obat malaria sampai ke obat cacing, itu pernah dicobakan pada saat memerangi virus COVID. Namun ternyata akhirnya ditemukanlah vaksin COVID yang yang disuntikan secara massal untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Ya. Nah, di situ yang berperan adalah ahli farmakoepidemiologi. Ya. Nah, sekarang kita bicara apa sih jadinya peranan farmakoepidemiologi di dalam farmasi. Nah, jadi kata kata awalnya kan epidemiologi itu yang didefinisikan sebagai suatu apa namanya suatu ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan efek obat ya, efek obat-obat pada sejumlah besar orang ya. Dan farmakoepidemiologi kemarin kita sudah jelaskan dan sudah tahu bahwa berasal dari kata farmakologi dan epidemiologi ya. Jadi ada dua dua buah ilmu di dalamnya, farmakologi dan epidemiologi. Nah, berarti kalau misalnya itu disatukan ya kan, dia menjadi suatu ilmu ya atau suatu metode yang mempelajari tentang kebermanfaatan dan kejadian efek samping dari suatu obat pada populasi manusia ya. Nah, sehingga tujuannya kenapa kita harus mempelajari farmakoepid adalah karena kita harus mengawasi, mengontrol, memprediksi obat-obat yang digunakan. Ya. Nah, sehingga nanti kita peroleh apakah obat tersebut aman, berefek, dan ekonomis nantinya di suatu tempat pada populasi tertentu. Jadi yang dipelajari itu obat-obatnya dipelajari, dilihat dulu obat-obat itu ketika diedarkan pada suatu tempat tertentu, di mana di situ dibatasi ya orangnya, kemudian populasinya, tempat tinggalnya, waktu pemberiannya, kemudian lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu apa namanya diawasi terlebih dahulu sehingga ketika obat itu nantinya diedarkan di masyarakat, maka akan bisa diketahui ada efek samping yang berbeda dari ketika obat itu belum diedarkan. Nah, jadi farmakoepidemiologi di dalam prakteknya, menurut Badan Kesehatan Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, itu memfokuskan sebagai upaya
farmakologis untuk memastikan apakah kualitas, keamanan, dan kemanjuran obat itu bisa dijaminkan di dalam populasi tertentu. Ya, jadi farmakoekonomi itu menjamin kualitas, keamanan, dan kemanjuran obat. Nah, apa saja yang dilakukan pada WHO untuk melakukan penelitian secara farmakoepidemiologi? Di sini dinyatakan bahwa pertama kali harus dijelaskan bagaimana patterns obat saat ini yang digunakan pada populasi tertentu. Artinya apa? Bagaimana rumusnya atau bagaimana zat aktifnya atau bahan-bahan obat yang digunakan pada populasi tertentu. Kemudian nanti akan ditentukan yang namanya perubahan dalam obat. Jadi pada saat obat itu digunakan dari hari ke harinya nanti dicatat ya, dan dicatat dan dilihat lagi apakah ada perubahan yang signifikan atau tidak. Namun perubahan-perubahan sekecil apapun juga harus dicatat. Kemudian nantinya akan diukur bagaimana pengaruhnya, kemudian bagaimana kegiatan promosi, akun media, dan hal-hal lainnya. Ya, kemudian farmakoepidemiologi ini nanti juga bisa untuk mendeteksi penggunaan narkoba, memperkirakan kebutuhan obat, dan merencanakan pemilihan, penyediaan, dan distribusi obat-obat. Nah, sehingga tidak hanya tadi ya farmakoepidemiologi secara prakteknya eh, digunakan untuk kualitas, keamanan, dan kemanjuran obat, tapi beberapa macam obat juga digunakan ilmu farmakoepidemiologi. Nah, masalah-masalah yang bisa diatasi dengan farmakoepidemiologi yang yaitu berupa efek yang menguntungkan dari terapi obat, kemudian dipantau atau dilihat apakah ada efek samping dari terapi obat. Kemudian kita akan melihat apakah ada perilaku resep yang tidak pantas, artinya adakah resep yang tidak rasional ya yang diresepkan oleh pasien, atau ketidakpatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat dan hasil penggunaan obat yang tidak tepat. Nah, ini adalah masalah-masalah yang bisa dipecahkan dengan farmakoepidemiologi. Sekarang sumber data pada penggunaan obat, biasanya data-data yang ada itu berasal dari data-data rekam medis pasien yang dikumpulkan ya di dalam satu organisasi, kemudian nantinya akan diolah menjadi data-data secara farmakoepidemiologi. Nah, ini bisa kalau sekarang kita punya yang namanya sistem data nasional ya. Biasanya ada sudah mulai dibuat ya sistem data nasional itu ada di Badan POM atau Departemen Kesehatan Kemenkes yang sudah eh, membuat integrasi ya dari BPJS itu kan sudah bisa terintegrasi. Jadi kalau misalnya pasiennya mempunyai anggota BPJS di daerah Jawa, nah ketika dia datang ke daerah Kalimantan misalnya, nah dia tetap bisa diobati dengan BPJS-nya dikarenakan datanya itu sudah link. Nah, ini adalah sumber sumber data pada penggunaan obat. Jadi bisa didapat dari data nasional ya, yang dimana data nasional itu bisa disponsori oleh pemerintah, penelitian yang disponsori oleh pemerintah, atau merupakan data obat-obat esensial dan data-data pengadaan dan penyimpanan obat. Kemudian bisa juga data dari asuransi kesehatan atau data dari organisasi-organisasi farmasi atau data dari medical record pada pasien di rumah sakit ataupun data dari hasil eksperimental yang ada. Nah, ini merupakan sumber data nantinya yang akan dikumpulkan sehingga bisa diatasi berbagai masalah dengan ilmu farmakoepidemiologi. Nah, sekarang peran farmakoepidemiologi dalam industri.
Nah, kita tahu bahwa setiap obat sebelum itu diluncurkan di masyarakat, maka obat itu sudah mengalami berbagai macam pemeriksaan, ya. Pemeriksaan yang terkait pastinya resiko-resiko yang akan dihadapi ketika obat itu nanti dipasarkan. Nah, maka di sini peran farmaepidemiologi di dalam industri adalah menilai resiko selama pengembangan obat. Kemudian dan juga mengidentifikasi semua masalah keamanan selama uji klinis, ya. Kemudian biasanya pada produk yang dipasarkan itu kan terjadi peningkatan paparan jumlah penderita. Nah, dibandingkan ketika obat itu masih belum diedarkan di pabrik, ya. Jadi peningkatan paparan pada penderita inilah yang harusnya dilihat secara farmakoepidemiologi. Kemudian adanya pengumpulan data yang nantinya akan diteliti dengan post marketing surveillance, ya, berdasarkan data observasional yang ada, apakah nanti bisa resikonya diminimalisasi. Terakhir, peran farmakologi dalam industri adalah pelaporan efek samping obat. Nah, ini nanti berhubungan dengan yang namanya farmakovigilance. Nah, kenapa sih farmakoepidemiologi ini penting di dalam industri farmasi? Perlu dipahami bahwa ketika obat mendapatkan izin pemasaran dan digunakan secara luas oleh masyarakat, maka pola penggunaan obat tersebut sudah jauh lebih luas dibandingkan variasi penggunaan yang dirancang dan diketahui dari uji klinis. Nah, sehingga obat itu akan dilihat lagi bagaimana ketika obat itu diedarkan, ya. Pada saat uji klinis itu dilakukan kan sudah terdapat serangkaian kriteria inklusi dan eksklusi yang bertujuan membatasi pemakaian obat tersebut hanya pada subjek dengan kondisi tertentu. Jadi ketika uji klinis obat itu pasti sudah kita berikan kepada pasien dengan kondisi tertentu, ya. Artinya apa? Segala macam kondisi udah kita adjust, ya, sudah kita atur. Nah, berbeda halnya ketika obat itu dipasarkan, ya. Ketika dipasarkan kita tidak bisa mengatur bagaimana kondisi yang terjadi di masyarakat. Misalnya, ada obat yang digunakan secara bersamaan ketika dikonsumsi oleh satu komunitas masyarakat tertentu. Misalnya obat tersebut digunakan oleh pasien penderita diabetes atau penderita jantung dan yang lain-lain, ya. Nah, ini dengan adanya penyakit penyerta itu nanti akan mempengaruhi kondisi pasien, termasuk adanya variasi yang terkait medication dan human error lainnya. Nah, makanya farmakoepidemiologi itu penting di dalam industri, ya. Walaupun sebenarnya industri itu sudah melakukan yang namanya pre-marketing surveillance, ya. Nah, pre-marketing surveillance ini merupakan penelitian atau pemantauan, ya, di mana obat-obat sebelum diedarkan itu diketahui efek dan safety-nya. Biasanya uji ini untuk menguji efikasi dan keamanan dengan pasien yang dikondisikan, ya. Dan hasil seleksinya juga ketat, ya, karena ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, serta kemungkinan-kemungkinan lainnya bisa diatur atau bisa di-adjust, ya. Misalnya pola makannya harus sama, usianya harus sama, jenis kelaminnya harus sama, tidak mengalami kehamilan mungkin, ya. Nah, itu bisa diatur sehingga pre-marketing surveillance ini bisa dikatakan sebagai pemeriksaan awal ketika obat itu untuk mengetahui efek dan safety dari obat, ya. Nah, setelah dilakukan pre-marketing surveillance, tentunya obat itu dibuat, kemudian akan dilakukan yang namanya post-marketing surveillance. Nah, orientasi atau tujuan dari post-marketing surveillance ini adalah
kebijakan apakah obatnya itu akan diteruskan atau ditarik dari pasaran. Jadi ketika obat itu ditemukan adanya efek, maka secepatnya obat itu harus ditarik dari pasaran, ya kan? Karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan dibandingkan ketika pada saat pre-marketing surveillance. Nah, pada saat post-marketing surveillance ini nanti info yang didapatkan adalah efektivitas obat, di mana subjek penelitiannya ada tidak terlalu ketat ya, karena kita tidak menjust lagi kondisi-kondisi yang ada, tapi hampir semua orang dapat menggunakan obat tersebut, artinya obat digunakan tidak terbatas dan tidak terseleksi. Nah, tidak ada kondisi khusus, misalnya orang hamil, kemudian masalah usia, masalah jenis kelamin, dan yang lain, dan boleh digunakan bersamaan dengan obat lain atau pola makan serta gaya hidup bervariasi. Artinya apa? Obat-obat itu ketika dipasarkan boleh siapa saja yang mengkonsumsi ya. Dan ini harus dilakukan uji post marketing surveillance. Nah, disinilah yang dilakukan di ilmu farmakoepidemiologi itu sangat penting dalam post marketing surveillance. Yes ya. Eh, di sini sampai di sini untuk farmakoepidemiologi di bidang peranannya di bidang industri, ada yang mau ditanyakan tidak? Ibu Sally mau nanya, Bu. Hmm. Kalau farmakoepidemiologi sama epidemiologi sama nggak sih, Bu? Farmakoepidemiologi sama epidemiologi itu memang berbeda. Kan tadi saya bilang bahwa kalau farmako kan berhubungan dengan obat ya. Tapi epidemiologi itu ilmu yang mempelajari tentang komunitas yang terjadi di masyarakat. Artinya apa? Tidak hanya obat, tetapi misal kebiasaan-kebiasaan penduduk tersebut. Nah, itu bagian dari epidemiologi gitu ya. Kemudian budaya atau karakter yang ada di dalam masyarakat tersebut itu dipelajari dalam epidemiologi. Nah, kalau farmakoepidemiologi itu terkait dengan obat ya. Oh, jadi artinya farmakoepidemiologi itu bagian dari epidemiologi gitu ya, Bu? Enggak, Tetap beda. berbeda ya, Bu? Bukan bagian dari epidemiologi. Jadi farmakoepidemiologi itu apanya asal asal ilmunya dari ilmu farmakologi ya. Jadi karena ilmu farmakologi itu kan banyak, ada farmakokinetik, farmakodinamik gitu kan ya. Farmak eh, eh, ilmu dasarnya adalah ilmu yang terkait dengan obat. Nah, karena obat ini kan digunakan tidak hanya oleh satu orang, kan bisa digunakan pada saat wabah gitu loh. Nah, epidemiologi kan belajar tentang komunitas manusia ya. Nah, jadi obat ini digunakan pada saat digunakan untuk orang yang begitu banyak. Ini ilmu farmakoepidemiologi yang berperan di dalamnya ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Nah, jadi bukan bagian dari epidemiologi ya, tapi merupakan bagian dari ilmu farmakologi ya. Nah, nanti ada lagi yang namanya pharmacovigilance dan farmakoekonomi dan serta drug utilization review. Jadi ini adalah peran farmakoepidemiologi di rumah sakit ya. Eh, Cabang ilmu atasnya ya farmakologi ya. Nah, nanti kalau farmakoekonomi kalian sudah pelajari kan ya? Udah, Bu. Sudah belum di farmakoekonomi udah pernah ada kuliahnya kan? Iya, Bu, semester Iya, ini. Bu. Ya. Nah, kemudian farmakovigilance ini nanti dipelajari saja pada saat sekalian di dalam farmakoepidemiologi. Kemudian drug utilization review atau evaluasi penggunaan obat. Ya. Nah, ini peran farmakoepidemiologi di rumah sakit, ya kan? Nah, sekarang kita ke farmakovigilance ya.
Pharmacovigilance itu adalah pengumpulan laporan dugaan efek yang tidak diinginkan, ya kan? Nah, efek obat kan ada efek yang menguntungkan dan ada efek yang merugikan, ya. Nah, efek yang merugikan ini itu yang terkait dengan efek samping, kemudian terkait dengan dosis yang berlebihan nantinya efeknya, kemudian terkait dengan penggunaan yang tidak tepat, penyalahgunaan obat, kesalahan pengobatan, serta paparan akibat pekerjaan ini dipelajari semuanya di pharmacovigilance, ya, efek samping yang disebabkan atas penggunaan-penggunaan seperti itu, ya, penggunaan tidak tepat, penyalahgunaan, kesalahan pengobatan, atau kesalahan paparan akibat pekerjaan. Nah, ini obat-obat yang menghasilkan efek samping dipelajari dalam pharmacovigilance. Nah, kenapa sih pharmacovigilance ini penting? Ya, karena pernah ada kejadian gitu ya. Pernah ada kejadian bagaimana sih obat ternyata kok bisa berefek pada bayi-bayi ya pada saat itu gitu ya. Jadi ternyata ada bayi yang lahir cacat ketika ibunya selama masa mengandung itu mengkonsumsi talidomid, ya kan. Nah, pada saat itu talidomid digunakan sebagai obat anti mual, ya. Nah, ya kan, anti mualnya selesai, tapi kenapa bayi-bayi yang dilahirkan ternyata cacat? Nah, ini kan belum ada dulunya ilmu-ilmu yang mempelajari tentang kenapa begini ya obat. Dulu kan hanya belajar tentang obat itu mengalami fase absorpsi, distribusi, metabolisme, atau ketika obat itu masuk ke dalam tubuh, kemudian berikatan dengan reseptornya, ternyata obat itu menghasilkan efek yang demamnya menjadi turun, gitu kan? Itu kan farmakodinamik. Nah, sedangkan efek yang tidak diinginkan itu belum dipelajari, makanya sekarang dipelajarilah di pharmacovigilance. Paham ya? Nah, kemudian sejarah yang mencatat pada ibu hamil ya menggunakan talidomid untuk mengatasi gangguan dan mual dan muntah selama kehamilan. Ternyata talidomid ini diketahui menyebabkan terjadinya gangguan bawaan pada jantung, malformasi pada telinga dan gangguan mata, serta tangan dan kaki yang tumbuhnya tidak normal. Nah, menurut peraturan Kepala Badan POM ya, maka diperlukan yang namanya pemantauan dan pelaporan mengenai aspek keamanan obat ya untuk mendeteksi, menilai dan memahami serta mencegah efek samping atau masalah lain terkait dengan penggunaan obat ya. Kemudian Badan POM juga mengatur tentang perubahan profil manfaat risiko obat dan atau aspek mutu yang berpengaruh terhadap keamanan obat. Ya, jadi pharmacovigilance ini ternyata sudah berkembang sejak 2011. Nah, apa sih perbedaan pharmacovigilance dengan monitoring efek samping obat? Ya, nah kalau pharmacovigilance itu adalah seluruh kegiatan tentang pendeteksian, penilaian atau assessment, pemahaman dan pencegahan efek samping atau masalah lainnya terkait dengan penggunaan obat ya. Jadi kalau pharmacovigilance itu kegiatan tentang pendeteksian, penilaian ya, pemahaman dan pencegahan efek samping. Jadi semua dari awal terdeteksi, kemudian bagaimana menilainya, bagaimana mencegahnya, ya kan, itu masuk ke dalam pharmacovigilance. Tetapi kalau monitoring efek samping obat itu hanya kegiatan pendeteksian efek samping aja, ya. Jadi dia tidak mencegah, ya. Jadi kegiatan pendeteksian efek samping atau masalah yang terkait dengan penggunaan obat itu namanya monitoring efek samping obat. Jadi lebih besar kopsnya pharmacovigilance ya dibandingkan meso.
Nah, sehingga meso itu jadi merupakan bagian dari kegiatan pharmacovigilance. Nah, untuk yang pharmacovigilance bisa dipahami tidak? Bisa, Bu. Ya, jadi ada perbedaan antara pharmacovigilance dan meso. Kemudian kita masuk ke farmakoekonomi. Ya, farmakoekonomi ini adalah ilmu yang mengukur dan membandingkan antara biaya dan hasil konsekuensi dari suatu pengobatan. Jadi biaya atau apa ya? Ya, memang biasanya biaya ya atau hasil. Jadi hasil konsekuensi dari pengobatan misalnya sembuh, 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 sembuh kemudian atau perbaikan, ya kan? Nah, kemudian itu kan ada biaya. Nah, biaya inilah nanti diukur dengan yang namanya farmakoekonomi, ya. Nah, tujuan farmakoekonomi memberikan informasi yang dapat membantu para pembuat kebijakan dalam menentukan batas atas alternatif-alternatif pengobatan yang tersedia agar pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan lebih ekonomis. Ya, ini sudah pernah diajarkan ya dahulu ya. Jadi harusnya kalian ini paham. Farmakoekonomi ini dapat diaplikasikan baik dalam skala mikro, misalnya dalam menentukan pilihan penyakit untuk seorang pasien, atau dalam skala makro, misalnya dalam menentukan obat yang akan disubsidi atau yang akan dimasukkan ke dalam formularium. Jadi farmakoekonomi ya terkait dengan biaya ya. Farmakologi penggunaan obat-obat nanti biayanya gimana nih? Biayanya menjadi lebih mahal ke pasien atau biayanya lebih murah dengan penggunaan obat yang sama, hasilnya sama, apakah biayanya lebih besar atau biayanya bisa ditekan gitu ya? Oke, kemudian nah, kemudian selanjutnya adalah DUR atau tinjauan tentang pemakaian obat. DUR ini adalah suatu proses yang menggunakan kumpulan informasi menurut kriteria klinis untuk menentukan masalah yang mungkin akan muncul dalam proses meresepkan obat. Jadi drug utilization review itu suatu proses ya yang menggunakan kumpulan informasi ya untuk menentukan apakah ada masalah yang mungkin akan muncul di dalam proses meresepkan obat. Nah, DUR ini akan berperan di dalam menginterpretasikan pola penggunaan obat, ya, hubungannya dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya dan usaha untuk mencegah atau meminimalkan peresepan yang tidak sesuai. Jadi terkait dengan penggunaan obat biasanya dilakukan yang namanya review obat ya. Nah, jadi sampai sekarang jadi kita bisa tahu ya apa itu meso, apa itu drug utilization review, apa itu pharmacovigilance, apa itu farmakoekonomi. Nah, semuanya itu masuk ke dalam yang namanya farmakoepidemiologi. Ya. Oke, sampai sini kali ada yang mau ditanyakan? Ibu, jadi maksud Ibu kalau kita membahas review tentang farmakoepidemiologi berarti itu mencakup farmakovigilance, farmakoepidemiologi,
Dan juga obat-obatnya gitu ya, Bu? Iya, betul. Ya, jadi farmakoepidemiologi itu awalnya luas ya. Jadi sekarang sudah dibagi-bagi menjadi farmakoepidemiologi, kemudian dibagi lagi menjadi meso, dibagi lagi menjadi dur gitu. Nah, semuanya masuk ke dalam farmakoepidemiologi. Ya. Nah, ketika farmakoekonomi siapa yang ngajar? Saya ya. Farmakoekonomi udah belum? Kelas Hah? 2B Bu Desi, Bu. Oh iya, Bu Desi ya. Oke. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, jadi farmakoekonomi kan mengaitkan pengobatan dengan biaya ya. Ada yang namanya cost effective analisis, apa namanya, minimal biaya gitu kan, cost effective analisis, cost benefit analisis ya. Nah, itu nanti kalian buka lagi situ. Ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti tentang perhitungan farmakoekonomi lagi ya, Bu? Enggak, enggak sih. Kalau farmakoekonominya kan perhitungannya sudah ya di kuliah farmakoekonomi. Paling di sini akan dijelaskan saja, merefresh kembali sih hubungannya dengan farmakoepidemiologi. Ya. Oke, Bu. Makasih. Ibu, kalau farmakoepidemiologi itu kayaknya butuh waktu yang agak lama ya, Bu, untuk apa membuat suatu jurnalnya. Karena kalau saya cari-cari, kalau tentang COVID itu masih jarang, Bu. Belum dapat juga saya, Bu, jurnal farmakoepidemiologi. Enggak sih. Jadi jadi memang penelitian farmakoepidemiologi kan ini terkait dengan komunitas ya, komunitas masyarakat ya. Eh bukannya lama ya, bukannya lama, tapi memang tidak banyak mungkin ya orang yang meneliti terkait dengan komunitas ini gitu. Jadi walaupun sih sebenarnya kalau kalau penelitian farmakoepidemiologi itu sebenarnya banyak ya. Banyak sekali penelitian farmakoepidemiologi itu, tapi mungkin eh, kalian pernah cari nggak jurnal tentang farmakoepidemiologi? Sudah, Bu, sudah dapat beberapa, Bu. Oh ya, sudah dapat beberapa ya. Ya sudah. Nanti pada saat kita belajar tentang metode penelitian, desain penelitian farmakoepidemiologi, nanti itu ada tugasnya nanti di sana. Ya. Jadi kalau yang sekarang ini masih tentang peran farmakoepidemiologi, pengantar farmakoepidemiologi. Itu aja dulu ya. Nah, kalau misalnya penelitian itu sebenarnya banyak gitu. Cuma memang penelitiannya biasanya lama karena terkait dengan komunitas atau terkait dengan keadaan di dalam masyarakat. Nah, itu kan banyak banyak hambatan ya. Mungkin banyak kriteria-kriteria yang harus dipikirkan lagi oleh para peneliti farmakoepidemiologi, gitu. Para ahli epidemiologi. Ya, Iya, Bu, makasih, Bu. oke. Nah, minggu besok kita akan masuk ke dalam metode penelitian farmakoepid. Selanjutnya akan ke desain penelitian farmakoepidemiologi ya. Baru nanti dua 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 kali sebelum UTS nanti apa namanya ada tugas ya, kalian harus mengumpulkan tadi jurnal-jurnal tentang farmakoepidemiologi terkait dengan desain penelitiannya. Tapi besok insya Allah saya jelasin lagi ya. Baik, Ibu. Jadi tugasnya bukan sekarang, mungkin 2 minggu lagi. Sampai sini terkait dengan peranan farmakoepidemiologi, ada yang mau ditanyakan tidak? Sambil saya absen ya.
Kelas 3A. Kelas 3A. Oke. Widiawati Putri Utami ada? Hadir, Bu. Halo? Hadir, Bu. Iya. Widiawati Putri Utami. Hadir, Bu. Ada ya? Lutfiana Rizkiani ada? Ada, Bu. Mutia? Mutia? Hadir, Bu. Cecilia Raquel? Hadir, Bu. Septiana? Septiana hadir, Ibu. Maulana Ibrahim? Hadir, Bu. Vika? Hadir, Bu. Ihwatunida? Hadir, Bu. Winda? Hadir, Bu. Dea? Hadir, Bu. Ayu? Hadir, Bu. S2B? Dia Ayu Primastuti? Hadir, Ibu. Anita Rahman? Anita Rahman? Hadir, Bu. Yulita? Hadir, Ibu. Ravelina? Hadir, Bu. Lulu? Lulu? Hadir, Bu. Septi? Septi? Ayodia? Hadir, Bu. Ananda Sela? Hadir, Bu. Iskandar Hakim? Hadir, Ibu. Ya, Febriana? Hadir, Bu. Mutiara Andini? Hadir, Bu. Nia Mulyani? Hadir, Bu. Septia? Hadir, Ibu. Indah? Hadir, Ibu. Siti Askia? Hadir, Bu. Ilmi? Hadir. Selinia? Hadir, Ibu. Silvi Nuraini? Hadir, Ibu. Ini Septi Berta ada? Nggak ada ya? Oke. Sudah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Paham ya, itu dulu yang tentang farmakoepidemiologi pengantarnya. Kalau nggak ada, eh, cukup ya? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita akhiri dulu ya kuliahnya sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.